wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu alaika wal alihi ya khairal anam. Rabbul karim wa anta dzul qina'atin fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal rasul sallallahu alaihi wa rabbihi bi idznillah. Wa anzur ilayya sayyidi binadhirahu siladil hadratil aliyah. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sifat wajib dari Allah. Dalam ranah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, setiap mukallaf wajib meyakini sifat wajib, mustahil dan jaiz baginya, sehingga dia harus meyakini secara mantap tanpa keraguan. Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Meyakini secara mantap tanpa keraguan. Allah mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tak layak bagi keagungannya. Meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh saja melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat jaiz atau mungkin, seperti menghidupkan manusia dan membinasakan. Di sini wajib kita ketahui sifat wajib bagi Allah dan kebalikannya. Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada, yakni keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak menerima, didahului oleh ketiadaan. Begitu pula setelah wujudnya, wujud Allah tidak disebabkan oleh faktor lain, dan juga tidak berarti Allah mempengaruhi zatnya sendiri untuk mewujudkannya. Selain itu, sifat wujud Allah juga berdasarkan dalil nakli Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian ialah Allah, Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Yang kedua yaitu Qidam. Qidam artinya tidak permulaan, atau wujud Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Dalil akli sifat Qidam adalah andaikan tidak bersifat Qidam, pasti Allah bersifat hadis sehingga membutuhkan muhdis atau pencipta. Dari pengandaian Allah bersifat hadis muncul dua kemungkinan. Pertama, pencipta Allah membutuhkan pencipta, kemudian pencipta itu membutuhkan pencipta lain, dan terus-menerus secara berputar. Namun hal ini mustahil menurut akal, sebab berkonsekuensi suatu pencipta yang semestinya wujud lebih dahulu dari ciptaannya sekaligus menjadi ciptaan yang wujud setelah adanya pencipta dalam satu waktu. Kedua, pencipta Allah membutuhkan pencipta, kemudian pencipta itu membutuhkan pencipta lain, dan terus-menerus tanpa berujung atau tasalsul. Selain itu, sifat Qidam juga berdasarkan dari nakli Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' sebagaimana berikut. Wal awal, ialah yang awal. Yang nomor 3, Baqo. Baqo artinya tidak ada ahlinya, alias wujud. Allah tidak akan menemui ketiadaan. Dalil akli sifat baqo adalah andaikan wujud Allah menemui ketiadaan, maka sifat Qidam akan ternafikan darinya. Sebab dalam kondisi seperti ini, wujudnya Allah bersifat jaiz, tidak wajib, sedangkan sesuatu yang jaiz pasti hadis. Namun pengandaian ini mustahil sebab telah terbukti Allah bersifat Qidam. Selain sifat baqo, Allah juga berdasarkan dari nakli Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sifat wajib bagi Allah yang nomor 4, mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits artinya secara mutlak Allah berbeda dengan makhluk dalam zat. Seluruh sifat dan perbuatannya mukhalafatul lil hawadits juga berarti Allah ternafikan dari bersifat fisik dan segala konsekuensinya. Selain itu, sifat mukhalafatul lil hawadits juga berdasarkan dari nakli Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' para ulama sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat.
Sifat wajib bagi Allah yang nomor 5 yaitu qiyamuhu binafsi, atau disebut qiyamuh binafsi, yang artinya kemandirian Allah dengan zatnya. Terus yang nomor 6 wahdaniyah, yang artinya Allah Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu qudrah, adalah artinya sifat qadimah atau yang qadim. Yang nomor 8 iradah, adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah, yang dengannya Allah mengkhususkan segala hal mukmin dengan spesifikasi tertentu yang bisa terjadi padanya. Dan nomor 9 ilmu, adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah, yang dengannya Allah mengetahui berbagai sisi segala hal wajib. Selanjutnya hayat, adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah yang membenarkannya bersifat dengan sifat-sifat ma'ani lainnya. Selanjutnya yaitu sama' dan basor. Sama' dan basor adalah dua sifat qadimah yang ada pada zat Allah, yang dengannya tersingkap segala hal yang terwujud. Selanjutnya yaitu kalam, adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah yang tidak berubah huruf dan suara. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya yaitu kaunuhu qadiran. Sifat kaunuhu qadiran atau keberadaan Allah sebagai zat yang maha mampu atau kuasa adalah sifat yang ada pada zat Allah yang menetapi sifat qudrah. Selanjutnya yaitu kaunuhu muridan. Sifat kaunuhu muridan atau keberadaan Allah sebagai zat yang maha berkehendak adalah sifat yang ada pada zat Allah yang menetapi sifat iradah. Yang selanjutnya yaitu kaunuhu aliman. Sifat kaunuhu aliman yaitu keberadaan Allah sebagai zat yang maha mengetahui adalah sifat yang ada pada zat Allah yang menetapi sifat ilmu. Selanjutnya yaitu kaunuhu hayyan. Sifat kaunuhu hayyan atau keberadaan Allah sebagai zat yang maha hidup adalah sifat yang ada pada zat Allah yang menetapi sifat hayat. Selanjutnya yaitu kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran, yaitu keberadaan Allah sebagai zat yang maha mendengar, dan kaunuhu basiran yaitu keberadaan Allah sebagai zat yang maha melihat. Yang terakhir yaitu kaunuhu mutakalliman. Sifat kaunuhu mutakalliman yaitu keberadaan Allah sebagai zat yang maha berfirman, adalah sifat yang ada pada zat Allah yang menetapi sifat kalam. Yang selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan atau meninggalkan segala hal mungkin, meskipun berupa keburukan seperti menciptakan kekufuran, kemaksiatan, menciptakan makhluk dan memberi rezeki. Tidak ada hal mungkin kecuali tercipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu sifat jaiz berdasarkan dari nakil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu sifat jaiz bagi Allah. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi para nabi dan kebalikannya. Sifat wajib bagi para nabi yang pertama yaitu siddiq atau jujur, adalah kejujuran pengakuannya sebagai nabi dan pengakuannya atas berbagai hal yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu sifat amanah, adalah terjaga atau maksum. Maksumnya lahiriah dan batiniahnya para nabi dari melakukan keharaman berupa dosa kecil maupun dosa besar, kemakruhan maupun khilaf aula pada masa sebelum maupun setelah kenabian. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh adalah menyampaikan risalah yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Yang terakhir yaitu fatona. Fatona adalah kecakapan dan kecerdasan mendesak musuh dan meruntuhkan berbagai argumentasi serta klaim-klaimnya yang batal. Yang selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi para nabi. Sifat jaiz bagi para nabi adalah mengalami hal-hal manusiawi seperti sakit, lapar, tidur, menikah dan semisalnya, yang tidak sampai mengurangi derajat keagungannya. Selain itu sifat jaiz para nabi juga berdasarkan dari nakli Al-Quran, Al-Hadis dan ijma' para ulama sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Segala kesalahan atau ada
salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.